Bismillahirrahmanirrahim lil qabul wal ikhlas wal ihsan wa li ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamil awliya wal anbiya wa syuhada salihin wal wa jamil muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha anallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abana maulidu anti bi'un siriyati bamubtada'in min huwa Bismillahirrahmanirrahim. Abana kebuka utawa pertelo mauliduhu ing dalem apa mauliduhu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam anti bi'unsirihi saking bagus-bagusnya zamani ya mubtiyati bamubtad wa makna al-bad utai makna nibbat iku adharallahu mertelaakan sinten Allah subhanahu wa ta'ala inda wiladati inda lam nalika lahiri Rasul sallallahu alaihi wasallam taharatan ing kesucian hakikatan kang nyuta al khassatu kang spesial bi kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khawarikil adah kelawan pira-pira perkara kang luar biasa utawa kang metu pira-pira kang metu saking kebiasaan addalat ya kamalil inayat addalati kang nuduhaken apa khawarik ala kamalil inayati ngadase sempurnane pira-pira pitulung faya ulil basair he pira-pira wong kang anune pikiran unduru ndelok kabeh gharaib mabadihi ing aneh-anehe gharib-gharibe kaitan lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tabiru gawe ibarat kabeh wadadabbaru lan mikir-mikir kabeh ajaibani hayati ing kegawaane pira-pira katoke Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tafakkaru mikir kabeh fihi ing dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi kutab ing dalam bad minal badi' sanging badi' nau'ane al awal utai kang pertama at-takrir yaitu mbaleni fi qawli antibin wa yatiba fi qawli dalam mengendikan nadim antibin wa yatiba wa tsani wa nomor iku mura'atun nadhir ngeraksa perbandingan fi qawli mubtada'in wa muhtadim yauma tafarrusu fil farsu annahu maqad undiru bi hululil busi wan naqam. Bismillahirrahmanirrahim. Abana mauliduhu anti bi unsuri abana jelas. Abana itu jelas atau terbuka atau padang. Mauliduhu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam anti bi'unsirih dari berbagai macam keistimewaan yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya tiba mubtada'in min huwa muhtatim. Alangkah indahnya beliau yang dilahirkan sampai beliau mangkat sedo. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah istimewa. Ketika beliau lahir, Masya Allah, keajaiban-keajaiban diantaranya semua berhala yang ada di Ka'bah, karena Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala digantung. Berhala paling besar adalah Lata Uzza. Al-Lata wal Uzza. Terus ada Al-Manat dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka semua berhala tersebut langsung
hancur. Satu, dua diantaranya lagi adalah api majusi. Majusi itu apinya bertahun-tahun tak pernah padam. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka api itu seketika mati. Dan seterusnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memang istimewa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul istimewa. Maka dari itu kita dianjurkan agar supaya selalu berfikir akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sedoni. Bayangno Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tidak dengan jalan semesti, seakan operasi tapi tidak operasi. Beliau langsung lahir, begitu lahir langsung sujud. Beliau juga langsung khitan. Beliau juga langsung pakai celak ismit. Pakai celak. Dan sampean masuk celan bendino, lek isu celaan sore gak celan wis gimana gitu wajahnya lah ngoten. Dan tuh. Jadi kita dianjurkan agar selalu berfikir tentang keistimewaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangno ibadah semuanya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimahnya masing-masing. Aqimis shalah, atuz zakah, dengan kalimahnya. Puasa Ramadan dengan kalimahnya. Tapi sholawat tidak. Baca sholawat kan juga ibadah. Bukan diperintahkan untuk baca sholawat. Tidak. Tapi kita dipanggil. Siapa yang manggil? Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kan, hei orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepadanya Rasul sallallahu alaihi. Jadi dipanggil. Ya. Kalau yang lain, aqimis sholah, hai orang-orang beriman, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat. Kalau ini enggak, sudah dipanggil, dibarengi dining Rasul, dining Allah Subhanahu wa taala. Mana wujud barengi bahwa Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyamai orang, maksudnya menyamai itu bersama orang-orang yang berselawat adalah ayat sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Kita dianjurkan begitu. Jadi ditimbali dining Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintah kamu sholawat gitu, tapi ditimbali dhisik. Ditimbali. Allah SWT juga bersolat. Tapi sholawatnya Allah bukan sallallahu alaihi Muhammad loh ya. Tidak. Sholawatnya Allah SWT kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmah. Selalu meninggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kota Madinah semakin kekinian itu semakin tenang, semakin adem, semakin ayem, semakin barokah. Masalan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dulu itu perumpamaan ibadahnya kan 100, Mekah 100.000 masalan. Mekah 100.000, Madinah 1.000. Sekarang apakah masih 1.000? Tidak. Bal yasdad. Setiap detik Madinah itu bertambah barokahnya. Makanya sampai-sampai udah ada ulama ngendiko ini antara Mekah dan Madinah itu sama. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika kaya iku, Mekah 100.000 kali lipat, Madinah 1.000 kali lipat, itu hanya ta'adduban. Hanya etikanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berpendapat seperti ini menetapkan bahwa bukti bahwa Mekah Madinah podo sami, satu adalah sama-sama Haramain Asy-Syarifain, ke-1. Kedua, seandainya tidak ada Rasul maka Mekah
tidak ada. Ini bukti bahwa Mekah Madinah itu hakikatnya sami. Dan ada yang berpendapat seperti itu. Jadi sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ibadah yang sangat istimewa. Masa joget-joget tetap untuk ganja, masa riya untuk ganjaran, masa undur junub head il akhirihi tetap untuk ganja. Kalau yang lain ojo macam mah nggih napa boten sangat Nah, maka di sini abana maulidu anti bi unsri ya tiba kita oleh nazim, oleh Imam Al-Busiri dianjurkan selalu untuk berfikir akan permulaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mangkat. Ngoten. Contoh, Rasulullah sangat istimewa. Nabi Musa itu mampu membelah lautan. Rasulullah bukan hanya lautan yang dibelah, tapi rembulan. Dan Nabi Isa bergelar kalimullah. Hanya bergelar kalimullah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini statusnya yaitu tadi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi semua para nabi, para rasul tidak ada yang mampu mengungguli Rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Tongkat Nabi Musa mampu seperti itu, tongkatnya Rasulullah juga mampu seperti ini. Ila akhirih ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah hanya dengan kita bersolat kepada Rasul mampu menghidupkan hati yang mati, mampu menyinari hati yang mati dan lain sebagainya. Itulah istimewanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kudu dipikir. Makanya sampai-sampai ada ngendika ulama, man lam yusalla alaih. Siapa yang tidak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad akhta'a thariq, berarti dia tersesat. Dengan kata lain dia tidak masuk karena doa tanpa diawali diakhiri dengan baca solawat diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Tidak. Nunggu diakhiri dengan solawat baru doa itu terbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu suci. Harumnya apalagi koyo seperti kemarin itu sudah sangat harum ila akhirih. Maka maknal baitain al maknal bait abana maulidu artinya itu menurut syarahnya di sini adalah adharallahu taala inda wiladatihi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan berbagai macam keistimewaan inda wiladati ketika Rasul Rasul dilahirkan. Hakikatal khassa bihi dengan spesial sucinya nyata. Itu adalah merupakan kespesialan hanya pada Rasul sallallahu alaihi, tidak terjadi pada yang lain. Bi khawarikil adat. Khawarikil adat ini sesuatu yang luar biasa. Makanya khalif tu'raf. Kalau ingin dikenal, yo berbedalah penampilan. Istilah lah ngono. Makanya sandriku sing dikenal, yang mudah dikenal mesti yang ada kelebihannya. Embuh lebih nakale, embuh lebih alimi, embuh lebih kurune, embuh lebih lemone. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih nabatan. Jadi kharikul ada di sini adalah sesuatu yang terjadi hanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kamalil inayat. Kok Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kharikul adanya mulai dari lahir sih? Adalah kamalil
inayat sempurnanya perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul jangankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasul yang lain itu maksum, tidak ada yang enggak ada yang bermaksiat. Adapun dianggap bermaksiat itu karena melihat kepada makom beliau yang tinggi. Makanya Nabi Adam ketika tergelincir ya, makan buah khuldi, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Itu dianggap bermaksiat oleh pandangan sederajat. Adapun Nabi Adam tidak bermaksiat sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi, karena para rasul semuanya maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu. Maka ya ulil basair, wahai orang-orang yang mau berpikir. Kita itu kan mau berpikir apa ora sih? Di dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala taqilun. Karena dengan berpikir itu otak akan menjadi cair. Lebih-lebih berpikir akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih berpikir akan kesempurnaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unduru gharaib mabadi. Maka dari itu wahai orang-orang yang punya akal, deloken pikiran, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir saja langsung sujud, masuk akal apa ora? Ingat, ini hanya Rasulullah, tidak terjadi pada yang lain, tidak terjadi pada yang lain. Sampai Rasulullah dibelah berapa kali, Rek? Berapa kali? 1 apa 2? 2 apa 3? 3 kali. Pertama umur sebelum umur 4 tahun dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ila akhirih. Di mana? Di desa Sa'ad. Di desa Sa'ad. Karena Sayyidah Halimah itu As-Sa'diyah, bukan Halimatus Sa'diyah nama satu. Namanya beliau adalah Sayyidah Halimah tok. Tapi digandeng dengan Sa'diyah karena beliau dari Bani Sa'ad. Adalah di beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah di sana. Makanya dikembalikan kepada sang ibundanya sebelum umur 4 tahun, juga setelah umur 9 tahun, dan juga setelah mau Isra. Kok mau Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, ayahandanya pun juga, kakeknya pun juga tidak pernah menyembah berhala, selalu Islam. Sayyid Abdul Muttalib beliau juga Islam, tidak pernah nyembah berhala, tapi tidak melarang karena beliau bukan rasul. Setelah beliau itu, ketika setiap beliau Sayyid Abdul Muttalib itu mau ibadah, kan upacara yang lain, iya kan? Upacara dengan berhalanya masing-masing. Beliau masuk ke dalam Ka'bah sendirian. Di sana beliau sholat, tidak ikut-ikutan Lata, tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam. Tidak ada yang, jangankan Rasulullah, Sayyidah Khadijah al-Kubra mawon, sang paman Waraqah bin Naufal. Iya, Waraqah bin Naufal. Beliau Waraqah bin Naufal ini bukan orang yang nyembah berhala, tetap menyembah Allah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawi malaikat Jibril mendapat wahyu pertama di Gua Hira, Sayyidah Khadijah al-Kubra laporan kepada Waraqah bin Naufal, beliau langsung mendika, huwan namus. Ini adalah an-namus.
Namus itu adalah malaikat Jibril. Ruhullah kalau di dalam bahasa Ibraninya An-Namus, beliau adalah yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Langsung ngendikong itu. Sampai-sampai akhirnya Waraqah bin Naufal, seandainya saya hidup maka saya yang akan membela pertama pada ketika pian dikeluarkan dari kota Mekah. Rasulullah heran, amukhrijihum, apakah mereka mengeluarkan saya dari Mekah? Ila akhirih. Muten. Tapi beliau Waraqah bin Naufal sebelum beliau lah. Jadi Waraqah bin Naufal enggak kafir, tidak. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu masih. Muten. Maka sekali lagi, ya ulil absar unduru gharaib mabadi wa'tabiru wa tadabbaru ajaiban nihayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu ketika awal mulanya dakwanya piye, ketika sampun cedoi piye. Ngoten. Ketika sampun cedoi ya apa? Madinah seperti apa? Ngoten. Ini di antara keistimewaannya Madinah kan Masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Quba pertama kali dibangun ketika nyampe Madinah, dan itu disambut dengan tola al-badru alaina. Manten laisa iki tol al-badru alaina iku disambut untuk menyambut manten lana. Iya wis nggih. Nah, dan siapa saja yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba maka mendapat pahala seperti pahalanya umroh. Umroh itu makan waktu 2-3 jam. Sholat sunnah makan waktu berapa jam, Rek? 5 menit, 10 menit. Iya wis lah. Itu diantara bukti bahwa Madinah sangat istimewa. Dan sampai sekarang orang-orang itu adabnya, akhlaknya lebih oke di Madinah daripada yang di Mekah. Karena beda jauh. Perjalanan base kan 5, 6, 7 jam. Berarti sini Jawa Tengah kan? Sini Malioboro. Jadi jauh. Di sana ngalamin, di sini ojo macam-macam mau ngalamin ya. Lah ngoten nah. Tuh. Jadi selalu berpikir akan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ceritanya Burda ini adalah orangnya, penyusunnya beliau adalah Al-Busiri itu sakit sehingga akhirnya sembuh nggih no badan. Ngoten. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh, wah kerek mari ni rek.